Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bahas sebuah cerita inovasi lokal yang, wah, luar biasa banget. Ini datangnya dari Bulukumba, Indonesia. Kita mulai dari satu angka yang, jujur aja, bikin miris. Coba bayangkan ya, di Kabupaten Bulukumba, lebih dari 1 dari 4 anak, itu artinya 28,04% mengalami stunting. Angka tadi itu bukan cuma statistik loh. Ini tuh ancaman nyata buat masa depan satu generasi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya memaksa para pemimpin di sana buat mikir, gimana kalau solusinya justru datang dari seekor ikan? Nah, sebelum kita bongkar solusinya yang super keren ini, kita harus paham dulu, sebenarnya masalahnya apa sih? Dan kenapa cara-cara yang lama itu nggak berhasil? Jadi, stunting itu sebenarnya apa sih? Ini bukan sekedar masalah tinggi badan ya. Stunting itu bisa dibilang kayak pencuri potensi manusia. Penyebabnya? Kekurangan gizi yang terjadi terus-menerus, alias kronis. Nah, ini dia nih kuncinya. Usaha-usaha sebelumnya kayak bantuan pangan gitu, itu ibaratnya cuma nempelin plester di luka yang dalam. Sifatnya sementara banget, gak pernah benar-benar nyentuh akar masalahnya, yaitu kurangnya asupan protein hewani yang berkualitas dan konsisten di rumah. Disinilah ceritanya jadi menarik. Ada satu dinas pemerintah yang biasanya ngurusin ekonomi, tiba-tiba mereka banting setir, mengubah total misi mereka. Nah, ide cemerlang ini namanya naga runting. Dan ini bukan sekedar program biasa, tapi benar-benar cara berpikir yang baru tentang bagaimana seharusnya pemerintah bekerja. Jadi teknologinya tuh keren banget. Mereka pakai dua hal utama. Ada yang namanya teknologi bioflok. Ini intinya kita bisa ternak ikan super banyak di tempat yang sempit dan airnya hemat. Kayak punya ekosistem mini yang bisa bersih-bersih sendiri gitu. Terus ada juga aquaponik. Ini sistem di mana kotoran ikan justru jadi pupuk buat sayuran yang ditanam di atas kolamnya. Jadi pekarangan rumah yang tadinya kosong, sekarang disulap jadi pabrik protein pribadi. Oke, idenya keren. Tapi kan mengubah ide jadi kenyataan di lapangan itu nggak gampang. Gimana caranya mereka? Yuk kita lihat. Mereka punya rencana yang jelas, dibagi jadi 3 tahap. Pertama, pastinya advokasi dan persiapan dulu. Mereka cari dukungan dari para petinggi, bentuk tim lintas dinas. Kedua, mereka bikin proyek percontohan di satu desa buat ngetes idenya langsung ke keluarga yang paling butuh. Dan terakhir, setelah terbukti berhasil, baru deh diperluas. Proyeknya dimasukin ke kebijakan daerah, dananya dijamin dari desa, jadi bisa jalan di seluruh kabupaten. Ini yang bikin programnya berkelanjutan, bukan cuma sesaat. Nah, tabel ini nunjukin rahasia suksesnya. Ini bukan kerjaan satu dinas doang, ini namanya keroyokan. Dinas perikanan kasih ilmunya, kasih bibit ikannya. Dinas kesehatan yang nunjukin, nih keluarga yang paling butuh bantuan. Terus pemerintah desa dan masyarakat setempat yang jalanin sehari-harinya. Mereka benar-benar berhasil ngeruntuhin tembok antar dinas dan kerja bareng sebagai satu tim. Dan hasilnya, wow, dampak dari naga ranting ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar nyediain ikan buat lauk makan malam. Lihat perbedaannya, ini perubahan yang fundamental banget. Dari yang tadinya pekarangan nganggur, jadi pabrik protein. Dari yang tadinya bergantung sama bantuan yang datangnya entah kapan, sekarang jadi mandiri. Dari dinas yang kerja sendiri-sendiri, jadi kerja bareng. Ini bukan cuma soal makanan loh, ini soal perubahan pola pikir, dari ketergantungan jadi pemberdayaan. Dan hebatnya lagi, inisiatif ini sejalan banget sama tujuan global. Cuma dengan satu program lokal, mereka bisa nyentuh beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG sekaligus. Paling besar pastinya ke tanpa kelaparan dan kesehatan yang baik. Ini bukti nyata kalau solusi yang terintegrasi itu dampaknya bisa kemana-mana. Dan ada lagi nih, dampak yang sama sekali nggak terduga. Percaya atau enggak, program budidaya ikan ini juga diadopsi di Lapas Bulukumba. Di sana, ini jadi alat terapi sekaligus rehabilitasi yang produktif buat para narapidana. Luar biasa kan? Jadi apakah ceritanya berhenti di proyek percontohan yang sukses ini? Oh tentu tidak. Justru, ini baru permulaannya. Target mereka selanjutnya, gila-gilaan. Ada 3.900 hektar lahan tambak yang tidur atau nggak terpakai di sepanjang pesisir. Nah, itu yang mau mereka bangunkan lagi. Dan misinya jadi lebih luas lagi. Slogan baru mereka itu, bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur. Jadi nggak cuma soal gizi, tapi juga soal menciptakan lapangan kerja buat anak-anak muda di sana dengan mengubah lahan mati jadi pusat ekonomi baru. Kisah naga runting ini akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting. Kalau di Bulukumba ada pekarangan dan tambak yang tidur, sumber daya tidur apa ya yang ada di sekitar kita yang mungkin selama ini kita abaikan? Potensi tersembunyi apa yang sebenarnya ada tepat di depan mata kita?